Nah ini gue pengen bahas bro. Apa itu? Kemarin gue bikin story lumayan heboh di teman-teman gue ya. Gue bilang gini, boomer itu kaya karena boomer tuh ketemu properti boom. Oke. Yang sampai peaking di 2013. Yes. Jadi mereka kayanya dari tahun 2000 sampai 2013. Wah gacor itu. Contohnya Bang Hotman. Perkara ya kan dia beliin ruko set Kelapa Gading gacor. Iya. Nah itu penyesalan seumur hidup dia tuh. Waktu itu dia sempat bisa dapat di SCBD bro. Tapi dia pilih Kelapa Gading. Jadi boomer dapatnya properti. Ya kan. Milenial itu dapatnya saham bro. Ya. Tapi saham pas di umur mereka baru bisa beli. Lu paham gak sih? Setelah mungkin 2018-19 mereka baru banyak masuk tuh. Ya. Yang sampai sekarang stagnan. Rata-rata hampir stagnan semuanya. 700 tuh banyak yang gerak, bahkan cenderung 600 tuh turun. Ya. Kalau lu tarik dari 2019, 600 saham itu banyak kan turun. Dan ya beberapa bro, yang liquid cuma 5-10. Dan yang Gen Z itu ketemu yang Bitcoin. Jadi yang kaya ini boomer, milenial tuh paling miskin, terus Gen Z ini yang paling kaya. Gimana menurut lo? Ya, saya percaya setiap generasi itu selalu ada outlier aset yang menyelamatkan mereka dari yang namanya inflasi. Jadi kita harus investasi untuk menyelamatkan diri kita dari inflasi. Ya. Karena seiring dengan waktu, nilai atau value uang itu selalu turun. Apalagi uang fiat. Iya betul. Memang dulu ya, orang tua tuh properti tahunnya. Jadi kalau kita sekarang mau investasi di properti ya kita jadi exit liquidity kita ngomongnya. Benar. Orang dari tahun 50-an, kakek-kakek kita. Bahkan milenial pun beli properti juga udah sulit, relatif sulit. Mereka beli dari Udah nggak ayahnya. bisa sih. Udah sulit ya, apalagi Di mereka diskon investasi paling. saham. Iya. Terus mereka ya kena .com bubble, sebagian juga nggak selamat. Setelah itu mereka juga 2008. ya dapat saham ya, yang mana itu juga cari pickingnya sulit ya. Sementara ya kita sekarang ada proyeksi bahwa kita mungkin jadi orang atau generasi yang paling kaya ke depannya karena aset masa depan. Dan kripto ini menariknya favoring buat Gen Z, tapi orang-orang sebelum kita ini kepaksa juga harus beli juga. Oh kepaksa, sekarang udah kepaksa. Kepaksa harus beli juga. Bahkan banyak konglomerat yang gua tahu Negara. yang tanahnya banyak tuh Negara udah juga jualin loh. tanah-tanahnya. Negara bro. juga dalam artian kita ada dalam fase di mana kita ada on the right side of the history. Ya, kita melihat di sini ya dari betul. harganya 20.000 kita di sini sekarang 105.000, ke depannya ratusan ribu bahkan sejuta USD, dan kita teman-teman di sini juga menjadi bagian ya dari perjalanan bahwa ini aset yang mengubah dunia. Bener, gue perjalanan dari 10 juta rupiah sampai 1,7 miliar per koin. Jadi kalau lu mau ngomong gue sales, ayo Satoshi gue salesin lu aja. Bener. Nggak tahu lu di mana kan, tapi kalau nggak lu nggak kaya ya gue salesin gratis lu Satoshi. Ya. Jadi ini yang teman-teman nggak paham bro. Orang banyak yang kayak punya pemikiran kolot bahwa oh harusnya misalnya harus saham gitu atau harus ini harus itu. Gue kasih tahu ya, saham itu mainstream itu mungkin baru sekitar 60 tahun. Saham itu mainstream belum lama. Pertama kali saham itu yang di Belanda bro, ya 1600. Ya. Ini makanya gue bilang kenapa gue sering bilang kayak sistem sekolah itu scam dan lain-lain. Itu sekolah tuh banyak banget ngawurnya. Contoh seperti Belanda, ya kan, sejarah Belanda ke sini itu udah ngawur. Dibilang VOC sini berapa? 1602 kalau buku sekolah tuh 1602. Belanda tuh datang ke sini duluan sebelum VOC datang. VOC itu 1619 tuh. Gue bisa koreksi. Kemarin gue bilang ini sistem yang diajarin ini pelajarannya banyak yang ngawur, banyak salah, banyak propaganda yang salah. Dan kalau kita balik lagi ya ke sejarahnya dari pasar saham sendiri itu 1600 bro. Pasar saham tuh belum lama. Nah kan mungkin pertanyaannya oke, sebelum saham tuh investasi apa? Dulu tuh ada investasi yang sekarang udah nggak ada lagi. Ekspedisi. Dulu orang tuh investasinya tuh tanah ya kan, properti biasa, emas. Yang ketiga tuh kalau nggak ada saham namanya ekspedisi. Jadi ketika ada Silk Road yang orang untuk trade spice, itu lu danain kapal-kapal yang mau jalan bro. Ya. Dan kapal-kapal yang jalan ini bisa ada yang hancur, kapalnya ada yang balik. Jadi venture capitalnya zaman dulu itu bukan kayak sekarang, bukan kripto gitu. Tapi venture capitalnya adalah invest di kapal-kapal yang mau jalan. Itu highest risk dan highest return. Dia bisa balik bawa spice yang banyak, dia bisa balik nggak bawa apa-apa. Nah dari situ gitu. Dan kripto ini kan sesuatu yang baru lagi gitu. Dan ini baru dari 2009 teman-teman. Jadi kalau lu mau ngomong ada aset lain yang kira-kira lebih menarik, jawabannya tidak ada. Gitu. Lu tinggal mau be on the right side of history, aset 1,7 miliar. Karena zaman sekarang nggak ada yang high risk yang lebih menarik dari ini. Orang bilang dulu kalau sekarang kan lu invest kapal yang mungkin hancur kapal, jadi udah nggak high risk lagi. Dulu tuh venture capital, itu dulu altcoinnya bro. Altcoin itu kapal yang bawa garam, bawa lada, itu altcoin tuh dulu.
Karena kapal lu bisa dibajak, bisa dibunuh semua, kru lu bisa diambil kapal lu, bisa hancur. Jadi itu kriptonya tuh waktu itu. Jadi orang banyak yang nggak paham. Dia kira saham tuh cuma saham, enggak. Dulu tuh ada aset kelas yang lu nggak tahu. Dunia ini tuh aset kelasnya berubah terus, bro. Pasti. Berubah terus. Kebutuhannya juga berubah. Bener. Jadi gimana menurut lo akan orang milenial nih yang masih kekeh gitu, sama satu investasi harus begini gitu. Nggak mau terbuka. Ya saya tahu sebenarnya mereka tuh juga ada telatnya mau berubah sebenarnya. Udah terlanjur kan. Karena orang itu kalau udah di dalam fase gitu kan maunya midlife crisis lah ya. 30, 40. Itu mereka udah nggak selincah kita yang di 20-an, bro. Jadi mereka itu ngerasa udah ketinggalan, mau belajar otaknya juga terlalu berat, bebannya terlalu banyak, ya harus ngurusin anaknya, belum istrinya marah-marah. Akhirnya mereka ya udah hating aja sama anak muda yang kripto anjing kripto begini. Oh iya. Karena gue liat biasa banyak kan bahkan bukan boomer loh. Boomer tuh justru datang ke gua, bro. Belajar. Sumpah gue ini. Tapi yang selalu berisik itu om-om 30-an yang selalu jayus begitu. Iya, milenial bangsat sama biasanya. kripto itu biasanya kayak, wih scam. Benar. Ya, karena mereka Kalau Gen Z suportif kan, mereka mau belajar bareng. mereka udah di scam dunia gitu kan. Iya, mereka lu udah kena scam dunia. Karena mereka paling banyak bro. Milenial itu paling banyak pakai pinjol, paling banyak kena KPR. Benar. Ini by data ya. Dan paling millennial. banyak di catfish di Facebook tuh sama cewek. Iya betul. Paling banyak kena catfish sama aneh-aneh di Facebook. Jadi boomer yang udah 60-70 bro. Belajar. Datang bro. Ke kita belajar juga. Dengan humble-nya datang dan belajar. Milenial ini yang sombong, yang kayak jualan kelas, ini, itu. Yang sok pintar. Padahal tuh generasi paling miskin yang pernah ada di dunia ini bro, milenial itu. Iya. The poorest generation. Yang paling kaya itu Gen Z. Ini fakta ya. Yang paling kaya, paling cepat itu Gen Z. Iya. Yang paling kasihan tuh milenial bro. Ada yang bilang kali masa di milenial, bukan. Ini the first ya bro ya. Benar. The first Gen Z ini. Dia the first Gen Z ya. Jadi kalian harus sadar buat yang milenial yang nonton ini, coba ngaca deh sama hidup kalian. Lu mungkin nabung saham yang sama, itu udah gak gerak 5 tahun. Mungkin lu balik ke entry tuh. Tapi bang ada perusahaannya bang. Gak peduli anjing. Kan duit nyarinya bos. Iya. Tapi bang beli obligasi bang. Obligasi bang. Waktu itu gue kan bilang itu kan instrumen orang goblok kan. Mereka semua mereka kira tuh itu instrumen yang gak bisa rugi. Lu bisa bayang gak? Milenial tuh segoblok itu. Obligasi itu ada pasar sekundernya teman-teman. Iya. Ada market value-nya. Ada market value-nya loh teman-teman loh. Bukan cuma bunga yang lu clipping begitu bos. Itu deposito time deposit tuh beda tuh instrumennya. Belajar dari mana lu? Lu kira obligasi tuh mereka kira tuh garis lurus bro, obligasi bro. Iya. Kita kasih yang global aja, ini yang paling bagus bro. Kalau misalnya yang lokal janganlah, kita yang global aja. Ini kayak lumayan lapar nih, pesan pizza ya. Ini kelihatan nggak sini? Yang kiri kelihatan atau yang sini kelihatan? Mana bro? Tunjukin bro. Nah, ini BND, ini ETF bond. Ini terbaik di dunia, ini dipakai sama banyak fund manager. Jadi kalau lu lihat di sini isinya siapa aja nih yang megang BND ya? Bisa banyak sekali. Jadi kita bisa apa? Kita lihat security ownership-nya ya. Ini dipegang sama siapa aja? Ada Morgan Stanley, Northwestern, JP Morgan, Vanguard, Wells Fargo, Goldman Sachs. Nah ini pokoknya obligasi. Gue nggak ngomong yang lokal atau yang ASEAN lah. ASEAN tuh hancur banget. Ini yang global, yang paling banyak dipakai. Jadi obligasi itu ada market value-nya bro. Jadi ini dia ETF, jadi semua bunganya, semua itu udah dimasukin di sini. Jadi nggak usah pikir bunga, nggak usah pikir ini. Biasa kalau fund manager levelnya JP Morgan nih, lu lihat bro, pegangnya besar sekali. 5 year bro, biar kelihatan tuh. Oh iya, biar kelihatan jauh. Iya kan? Oke, gua ngomongnya BND. Ini the best of the best bond index fund. Ini kayak creme de la creme-nya ini ibaratnya. Ini top of the top. Kalau gua cherry pick pakai kena lokal atau Thailand, Vietnam, lu mampus, lu bener mampus. Oke? Ya kan? Kasian gak bro? Lu nabung dari 2020, ya kan? Lu minus duitnya. Jadi orang bilang, bond tuh instrumen tidak berisiko. Tapi bang, kalian tau gak sih ada yang hidupnya tuh trading bonds. Jadi kayak kali masa dia bonds, sampai Bill Gross. Kerjanya tuh kayak cari investasi di trade sama dia. Ke toilet dulu bentar bro. Nah dia toilet dulu tuh, pengen kencing dia karena kedinginan. Ya.
Jadi kalian harus paham di sini ya. Jangan, tapi bang ini instrumen tidak berisiko bang. Nah, diajarin sama influencer yang mana, nonton video yang mana lu monyet-monyet tolol. Ya. Karena gue jujur aja, gue bukan orang yang gak punya, gue punya ya. Biar di bank dapat privilege, tapi hasilnya bos. Kasian gue nggak nambah duitnya itu ya. Gue pakai cuma biar bisa transfer limitnya besar tuh. Ya kan? Nah, minta dong, minta apa? Ambilin rokok gue.